Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini admin menyajikan video kajian MTA terbaru yang diisi Ustadz Nurholis Saifullah Al-SIM. Simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak dan Ibu, gimana? Sehat-sehat? Ini di penghujung tahun ya. Menjadi kebiasaan baik kita di pengajian Ahad pagi ini, setiap di penghujung tahun brosur yang kita angkat adalah tentang muhasabah, tentang evaluasi diri. Dengan bergantinya tahun berarti usia kita bertambah, jatah hidup kita di dunia semakin berkurang, semakin dekat dengan kubur. Maka perlu untuk terus melakukan evaluasi diri. Selama 1 tahun ini, bagaimana kedekatan kita dengan Allah? Bagaimana keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah? Bagaimana amal soleh kita? Banyak amal solehnya atau amal tolehnya? Maka penting untuk dilakukan muhasabah, evaluasi diri. Ya baik Bapak Ibu, mari segera saja kalau ada yang perlu ditanyakan dari brosurnya. Pertanyaan dari brosur Ustaz, brosur halaman 4 di alinea kedua ini. Dunia memang indah dan sangat menarik, tetapi sifatnya hanya sementara, hanya seperti permainan yang tidak lama, kemudian akan selesai, dan yang ada tinggal lelahnya. Atau seperti sendau gurau yang membuat orang menjadi lupa kepada kewajibannya. Mohon penjelasannya. Ya, dunia ini kan dijelaskan oleh Allah hanya seperti sebuah permainan. Permainan itu kan melelahkan. Kita melakukan sebuah permainan itu kan lelah. Habis itu tinggal istirahatnya. Orang kalau habis melakukan satu permainan ya, lelah. Begitu lelah, dia akan istirahat. Nah, kita hidup di dunia ini lelah. Sesudah selesai dunia kita, nanti kita akan istirahat dari lelahnya dunia. Tempat istirahatnya di kampung akhirat. Di kampung akhirat itu ada 2 tempat istirahat. Yang pertama surga, yang kedua neraka. Kalau ternyata tempat istirahatnya di neraka, maka semakin bertambah lelah, semakin bertambah payah. Sudah di dunia lelah, nggak ada yang tidak lelah Bapak Ibu hidup di dunia ini. Bahkan tidur kelamaan pun juga lelah. Padahal tidur itu belum lagi beraktivitas dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu kan melelahkan. Lelah pikir, lelah badannya. Lah bagaimana nanti kita bisa istirahat dengan nyaman dari lelahnya dunia ini? Ya tentunya di surga. Jika Allah izinkan kita di surganya, maka lelahnya dunia, penatnya dunia itu tidak lagi dirasakan. Terbayar tuntas lelah kita untuk beramal soleh, lelah kita untuk menjaga iman dan takwa ini terbayar tuntas dengan beristirahat di surganya Allah. Tapi kalau ternyata usaha kita di dunia ini dinyatakan oleh Allah tidak layak masuk surga,
Maka yang terjadi tempat istirahatnya di neraka. Neraka itu bukan tempat istirahat, itu tempat penyiksaan. Semakin melelahkan, semakin payah, semakin menderita. Itu gambaran dunia seperti sebuah permainan. Orang kalau habis bermain itu lelah. Kalau lelah, normalnya istirahat biar pulih kembali. Nah, nanti sesudah selesai hidup dunia kita ini, tempat istirahat di kampung akhirat. Kalau diizinkan oleh Allah di surga, berarti betul-betul beristirahat dengan nyaman, tenang, bahagia. Tapi kalau di neraka tidak sempat istirahat dan tidak bisa istirahat, bagaimana mau istirahat setiap saat menghadapi siksa yang bertubi-tubi? Nah, itu ditentukan sejak di dunia ini. Mau kemana setelah kehidupan dunia ini? Mau surga sebagai tempat istirahat, atau mau bertempat tinggal di neraka, semakin bertambah lelah, bertambah payah? Silahkan dipilih. Allah memberikan kita kebebasan sepenuhnya untuk memilih tempat di mana kita mau berada di kehidupan yang abadi nanti. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa yang menginginkan beriman, imanlah. Siapa yang pengen kafir, kafirlah. Orang iman di surga, orang kafir di neraka. Selain itu, dalam menjalani kehidupan dunia yang digambarkan oleh Allah sebagai sebuah permainan, Allah punya aturan mainnya. Allah punya peraturan hidup. Orang yang beriman tentu mengikuti aturan hidup dari Allah ini. Allah punya aturan hidup. Contohnya, Allah perintahkan jujur. Maka usahakan jujur, jangan bohong. Kalau kita bohong berarti punya aturan hidup sendiri, menyelisihi aturan hidup dari Allah. Pasti tidak selamat. Allah perintahkan adil, berusaha kita untuk adil, jangan zalim. Allah perintahkan kita untuk ghaddul basar, tundukkan pandangan. Maka gunakan pandangan kita hanya melihat yang baik-baik, jangan melihat yang diharamkan oleh Allah. Kalau kita melihat yang diharamkan oleh Allah, berarti punya aturan main sendiri di luar aturan main dari Allah, larut dalam kehidupan dunia, celaka nantinya. Dan dunia juga digambarkan oleh Allah seperti lahwun, senda guro. Kita itu kalau sedang bersenda guro, lupa waktu, lupa kewajiban kita kepada Allah. Orang itu kalau sedang bersendagura sampai larut malam pun dia akan menikmati sendaguronya. Bahkan telinganya mendengar seruan adzan, muadzin mengumandangkan seruannya, hayya 'alas shalah, gitu kan. Terus kemudian hayya 'alal falah. Tetap bersendagura, tidak terpanggil hatinya bahwa ini panggilan sholat. Kalau saya datangi sholat itu dengan segera dalam jamaah, saya akan mendapatkan al-falah, kemenangan, keberuntungan yang hakiki dunia dan akhirat. Orang bersendagura lupa dengan kewajiban itu, lebih asik dengan sendaguronya daripada menunaikan kewajibannya kepada Allah. Itulah gambaran kehidupan dunia. Isinya hanya permainan, sendagura, perhiasan, kemudian saling berbangga, saling menyombongkan diri dengan jabatannya, dengan harta kekayaannya, dengan kesuksesan anak turunnya,
isinya dunia itu hanya seperti itu. Dan itu sudah dipraktekkan oleh masyarakat jahiliyah. Masyarakat jahiliyah itu dulu larut dalam permainan dan sendagura dunia. Sangat mencintai dunia. Saling menyombongkan diri satu dengan yang lain. Berbangga tentang keturunan, berbangga tentang jabatan, berbangga tentang kekayaan, berbangga tentang nasab, dan lain sebagainya. Semua ini sudah pernah dipraktekkan oleh masyarakat jahiliyah. Lah tentu kita tidak ingin seperti masyarakat jahiliyah. Kalau kita praktekkan sama persis, larut dalam permainan dan sendagura dunia, lupa kewajiban kita kepada Allah, kemudian kita berjalan di atas muka bumi ini dengan penuh kesombongan, merendahkan orang lain yang kebetulan tidak punya pangkat atau pangkatnya, status sosialnya di bawah kita, merendahkan orang yang kekayaannya di bawah kita, menyombongkan kesuksesan anak-anak kita, itu sama persis dengan masyarakat jahiliyah. Maka disebut jahiliyah modern. Dan tentu orang yang beriman berusaha menjauhkan diri dari sifat-sifat jahiliyah. Makanya jangan larut dalam permainan dunia. Jangan terlampau mencintai dunia. Orang itu kalau sudah terlampau mencintai dunia, dia akan lupakan akhiratnya. Sibuk dengan urusan dunianya tok, sehingga lupa dengan akhirat. Padahal ayatnya saja berbunyi, kalau dunia jangan kamu lupakan, tapi kalau akhirat usahakan raih kebahagiaan akhirat dengan segenap potensi yang telah Allah berikan. Potensi akal, potensi pikiran, potensi waktu, potensi kesehatan, potensi fisik, potensi nyawa. Gunakan semua potensi yang telah Allah berikan itu untuk mengutamakan akhirat, untuk mengejar akhirat. Urusan dunia jangan dilupakan, hanya sekedar jangan dilupakan. Tapi urusan akhirat kejar. Usahakan sepenuh tenaga, usahakan dengan segenap potensi. Kalau tidak dapat dunia, tidak masalah. Kalau sampai tidak dapat akhirat, itu muskilah besar, problem besar. Makanya perintah Allah di Al-Qasas, wabtaghi fima ataqallah, coba diingat lagi itu. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallah ilaik. Mari surat Al-Qasas surat ke-28 ayat 77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Ini perhatikan artinya. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat. Nah, apa toh yang telah Allah anugerahkan pada kita? Allah telah menganugerahkan pada kita ini aneka macam potensi, dari fitrah, dari akal, kesehatan, pikiran, tenaga, harta, waktu, jiwa. Itu semua anugerah dari Allah. Gunakan semua potensi itu untuk apa? Mengejar kebahagiaan akhirat. Terus, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Ya, iya dah. Wala tansa nasibaka minad dunya.
jangan lupakan bagian duniamu. Artinya, utamakan akhiratmu, jangan kamu lupakan duniamu. Selama kita hidup di dunia, kita perlu sandang, perlu papan, perlu pangan. Usahakan untuk mendapatkan itu sebagai anugerah dari Allah. Namun, tetap ikuti cara-cara yang telah Allah dan Rasul gariskan. Untuk mendapatkan sandang pangan papan, usahakan dengan cara halalan thayyibah. Raih, jemput sandangnya, jemput papannya, jemput pangannya dengan cara halal dan thayyib. Terus, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Ya dah. Berbuat baik kepada orang lain itu juga Allah perintahkan. Itu sebagai salah satu cara untuk kita mengejar kebahagiaan akhirat. Karena Islam ini bukan hanya sebatas sholat, puasa, haji, umrah, zakat. Islam ini bukan hanya sebatas ibadah-ibadah mahdhah saja. Selain ibadah, Islam juga mengatur umatnya tentang muamalah. Maka orang Islam cukup jadi orang Islam, tentu dia akan berbuat baik dengan sesama, berbuat baik dengan orang lain, punya muamalah yang baik, bukan muamalah yang buruk. Itu salah satu bentuk untuk meraih kebahagiaan akhirat. Terus, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Cara berikutnya untuk mengejar kebahagiaan akhirat, jangan jadi perusak di atas muka bumi ini. Bumi ini milik Allah, dihamparkan untuk kita semua. Kita diizinkan oleh Allah tinggal sementara di atas muka bumi ini. Allah punya aturan atas buminya. Manusia-manusia yang hidup di atas muka bumi dilarang oleh Allah jadi perusak. Jangan merusak. Merusak itu tidak hanya sebatas menghancurkan bangunan, bukan hanya sebatas itu. Kita berbuat curang di atas muka bumi ini, itu juga sebagai perusak. Berbuat zalim itu juga perusak. Berbuat maksiat itu juga perusak. Karena telah mengotori bumi Allah dengan kemaksiatan demi kemaksiatan. Janganlah jadi perusak kalau ingin mendapatkan kebahagiaan di akhirat berupa surganya Allah. Kalau jadi perusak, ingat Allah itu tidak pernah mencintai manusia perusak. Allah tidak pernah mencintai. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak pernah mencintai orang-orang yang merusak. Hidup di atas buminya Allah kok jadi perusak. Allah tidak akan pernah mencintai orang semacam itu. Kalau tidak dicintai oleh Allah, ya tentu tidak mendapatkan kebahagiaan akhirat. Yang didapat hanya kebahagiaan dunia yang sifatnya semu dan sementara, pasti ditinggalkan. Mau sampai kapan toh dunia ini ada pada kita? Mau sampai kapan? Hal fisik misalkan, dunia dalam hal fisik, fisik kita itu semakin menua, sudah tidak seprima dulu. Dulu masih muda, mungkin belum merasakan sakit pinggang,
belum keju-keju. Lah sekarang tidak apa-apa, semakin tua usia tulang itu rasanya keju-keju, linu-linu semua. Berulang kali kita contohkan. Dulu saat muda apapun dimakan. Semakin menua, makan daging saja sudah sulit. Dimakan kanan, dikunyah kanan, mencolot ke kiri. Kenapa? Giginya sudah tidak lengkap. Giginya sudah diganti semua. Kalau kita mau mencintai dunia berlebihan, mari kenikmatan yang ada pada diri kita ini kita renungkan. Dulu masih muda, penglihatan masih prima. Semakin menua, semakin tidak terlihat. Pendengaran juga semakin berkurang. Perut semakin bermasalah. Itu baru masalah aktivitas dunia. Sudah sangat lemah kita. Apa iya kita mau hidup selamanya? Bapak Ibu mau hidup selamanya di dunia? Kalau hidup selamanya, pertama jelas mustahil. Kedua, jenengan nanti hidup sendiri. Jangankan hidup selamanya, wong usia kita misal 100 tahun saja sudah sulit, mau ngapa-ngapa sulit kita. Mau lakukan aktivitas apapun sulit. Bahkan terhadap dirinya sendiri saja banyak yang sudah lupa. Ketika sedang makan ditanya oleh cucunya, sudah makan Mbah? Belum, padahal baru nyendok. Itu usia 100 tahun. Itu sudah lelah sekali. Makanya hidup dunia ini hanya sebentar sekali, singkat sekali. Kalam hil basor, seperti kedipan mata. Tahu-tahu menua, tahu-tahu mati. Sayangnya Bapak Ibu, mati ini enggak urut usia. Coba kalau kematian urut usia, harus usia yang sudah sepuh dulu, 70 ke atas. Yang masih 30, 40 masih merasa aman, no? Ya, masih jauh gitu loh. Sayangnya kematian itu tidak urut usia. Mau usia 1 hari bisa meninggal. Mau usia 10 tahun bisa meninggal. Yang usia 90 masih banyak yang sugeng. 80 masih banyak yang hidup. 70 masih banyak juga. Banyak remaja, masih anak-anak, pemuda, itu sudah selesai. Sudah dipanggil oleh Allah. Makanya pesan Allah itu kan la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan tinggalkan dunia kecuali totalitas berislam. Jangan larut dalam kehidupan dunia. Jangan larut dalam sendaguro dunia. Jadilah seorang yang muslim, totalitas dalam berislam, manut dengan aturan hidup dari Allah dan Rasulnya. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ada lagi? Halaman 11. An Umar bin al-Khattabi annahu qala fi khutbatihi hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu anfusakum qabla an tuzanu wa zayyanu lil aradil akbari yawma tu'raduna la yakhfa minkum khafiyatun. Dari Umar bin Khattab bahwasanya ia berkata di dalam pidatonya, hitung-hitunglah diri kalian sebelum amal kalian dihitung oleh Allah. Timbang-timbanglah amal kalian sebelum amal kalian ditimbang oleh Allah. Dan berhiaslah kalian untuk menyambut pertemuan agung
pada hari kamu sekalian dihadapkan kepada Allah, dan tidak ada sesuatu pun dari kalian yang tersembunyi. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah. Mohon penegasan dan penjelasannya, Ustaz. Sudah jelas sekali no. Umar Ibnul Khattab itu pernah berkhutbah. Khutbah beliau itu tegas sekali mengingatkan kaum muslimin untuk terus melakukan evaluasi diri. Sudah sejauh mana amal solehnya? Sudah sejauh mana keimanan dan ketakwaannya kepada Allah? Hasibu anfusakum, hitung-hitunglah dirimu qabla an tuhasabu, sebelum amalmu dihitung oleh Allah. Itu maksudnya setiap hari ini Bapak dan Ibu, mari kita lakukan evaluasi diri. Ya, nanti menjelang tidur malam, ingat-ingat dalam sehari ini apa yang sudah aku lakukan. Apakah banyak amal solehnya atau amal tolehnya? Apakah hari ini saya telah berbohong? Apakah hari ini saya telah ghibah orang lain? Apakah hari ini saya mencaci orang lain? Apakah hari ini saya menyakiti orang lain, baik dengan lisan maupun perbuatan? Apakah sepanjang hari ini saya menyombongkan diri di hadapan orang lain? Apakah hari ini saya masih malas-malasan berdiri untuk sholat? Masih menunda-nunda sholat? Perlu dievaluasi setiap hari.